Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Om Swastiastu ya. Untuk anak-anak Ibu, apakah hadir semua di room? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Hadir semua, Ibu. Ya, baik, bagus ya. Untuk memulai kelas, Ibu minta Ketua kelas, Nasiska, silahkan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Anak Siska. Nah, untuk anak-anak, apakah yang akan kita lakukan hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Untuk anak-anak Ibu, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Praktikum, Ibu. Ya, betul sekali ya. Ibu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan praktikum ya. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang materi uji bahan makanannya ya. Di sini Ibu sudah membawa beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama ada kunyit, yang kedua ada tahu, dan ada sosis ya. Serta untuk ada tusuk gigi. Yaitu adalah bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini atau uji bahan makanan. Baik, kalau begitu sebelum kita melaksanakan praktikum, Ibu akan membagi kelas dalam beberapa kelompok. Silahkan untuk anak-anak Ibu untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk satu kelompok ya. Untuk setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan. Apakah kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kita akan lanjut ya. Oh ya, anak-anak, apakah alat dan bahan kalian sudah lengkap? Lengkap kalian bawa? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Kalau begitu, silahkan didengarkan baik-baik ya untuk pembagian masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, di sini akan melakukan pengamatan dan diskusi mengenai ciri-ciri bahan yang mengandung boraks. Sedangkan kelompok 2 melakukan pengamatan dan diskusi mengenai ciri-ciri makanan atau bahan makanan yang tidak mengandung boraks. Dan setelah pengamatan berakhir, nanti setiap ketua kelompok akan melaporkan hasil pengamatannya. Apakah anak-anak mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Ibu. Mengerti, Ibu. Bagus sekali ya. Baiklah, kita hari ini akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan uji bahan makanan. Adapun alat bahannya sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, perlu diketahui percobaan yang akan kita lakukan hari ini mengenai apakah ada atau tidaknya boraks dalam makanan tersebut ya, di dalam tahu dan sosis. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelumnya Nagita bisa bantu Ibu untuk membacakan prosedur yang akan kita lakukan atau prosedur praktikumnya. Oke, Ibu bisa. Jadi untuk prosedur kerjanya pada praktikum ini itu yang pertama masukkan tusuk gigi pada kunyit. Yang kedua setelah tusuk gigi berisi zat warna pada kunyit, tusukkan pada bahan tahu dan sosis. Dan yang terakhir, amatilah perubahan warna yang terjadi dan catatlah hasil pengamatan tersebut pada tabel. Sekian, Ibu. Ya, baik, bagus sekali Nagita. Terima kasih. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengamatannya dimulai, nggih. Waktunya selama 10 menit. Dan jangan lupa nanti selesai pengamatan kita akan melaporkan hasilnya. Ibu meminta ketua kelompoknya ya. Silahkan. Untuk kelompok 1, apakah terdapat kendala yang kalian temui dalam melaksanakan diskusi ataupun
dalam pengamatan? Ada, Ibu. Ya, Nak Putri, apa kendalanya, Nak Putri? Mohon izin Ibu, di sini saya ragu untuk memulai menancapkan tusuk gigi ini. Itu pada menit keberapa nih, Ibu? Iya, baik Nak Putri. Jadi saat menancapkan tusuk gigi ke bahan praktikum, sebenarnya waktunya tergantung pada kecepatan perubahan warna ya dari zat kunyit tersebut. Nak Putri misalkan dengan cepat untuk menancapkan tusuk gigi ke dalam kunyit tersebut. Jadi zat kunyitnya itu akan lebih cepat meresap. Nah, nanti setelah tusuk gigi berisi zat warna pada kunyit, lalu tusukkan pada bahan tahu dan sosis. Jadi intinya jika warna pada tusuk gigi sudah mulai agak kekuningan atau orange, silahkan ditusukkan bahan Nak Putri. Langsung saja ditusukkan ke bahannya. Apakah bisa dimengerti? Ini baik Ibu, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon perhatiannya juga buat anak-anak ibu yang lain. Jadi untuk waktu penancapan tusuk gigi ke bahan praktikum itu ketika tusuk gigi sudah memiliki warna dari zat kunyit tersebut, nggih? Jadi untuk anak ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin ada yang memiliki kendala lain? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, Nak Andi, silahkan. Jadi, apakah tusuk giginya itu harus berwarna semuanya atau bisa sebagian, Bu? Bisa diulang, Nak Andi, pertanyaannya? Jadi, apakah tusuk giginya itu harus berwarna semuanya apa sebagian itu, Bu? Oke, good Nak Andi ya. Ini pertanyaan yang Ibu tunggu dari tadi. Jadi, untuk warna pada tusuk gigi ini boleh setengah atau jika anak ingin sampai full juga tidak apa-apa. Tapi saran Ibu hanya setengah supaya bisa melihat nanti perbedaan dari zat warna yang dilakukan nanti ketika pengujian. Bagaimana Nak Andi? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk anak ibu yang lain bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Ya. Jadi perlu diketahui ya, uji mengenai bahan makanan ini itu untuk mengetahui ada atau tidaknya boraks pada makanan, yang bertujuan untuk mengetahui dan menghindari makanan tersebut. Sebab jika dikonsumsi terlalu berlebihan, maka boraks tersebut akan bisa membahayakan tubuh atau kesehatan. Baik, karena waktu praktikum sudah selesai, maka di sini Ibu minta semua berhenti melakukan kegiatan, nggih. Untuk itu kita akan melaksanakan sesi diskusi setelahnya. Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jika semua sudah siap, Ibu minta untuk kelompok 1 pertama-tama, silakan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil praktikum. Silakan. Baik, mohon izin Ibu. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, pada bahan makanan tahu tidak terjadi perubahan warna, jadi warnanya tetap warna kuning. Kemudian pada sosis itu berubah warna menjadi warna merah. Terjadi perubahan warna dari tusuk gigi yang tadinya memiliki zat warna kunyit berubah menjadi warna merah, Ibu. Sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya, Nak Opi. Terima kasih untuk kelompok 1 juga. Baik, untuk kelompok 2, silahkan untuk menyampaikan hasil praktikumnya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan hasil praktikum dari kelompok 2. Jadi yang pertama itu terkait pada bahan makanan tahu, yaitu tidak terjadi perubahan untuk warna itu tetap kuning. Kemudian untuk yang kedua bahan sosis, perubahan warnanya itu merah. Jadi terjadi perubahan warna dari tusuk gigi yang tadinya memiliki zat warna kunyit berubah menjadi merah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, good ya. Jadi terima kasih untuk kelompok 2. Tadi Nak Restu sudah mewakili kelompoknya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki perubahan warna menjadi merah terhadap tusuk gigi adalah bahan makanan yang mengandung boraks.
Sudah 2 kelompok mengemukakan hasil praktikum, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Baik, jadi Ibu akan bertanya, apakah yang terkandung pada boraks hingga membahayakan kesehatan? Silakan yang ingin menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Siapa tadi? Iya, Nak Rina, silahkan. Jadi bahan yang terkandung dalam boraks itu adalah senyawa zat kimia yang berbahaya dan jika dikonsumsi dalam kadar yang berlebih maka akan mengganggu kesehatan, Ibu. Ya, betul sekali Nak Rina ya. Jadi boraks itu adalah zat kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh ya. Untuk anak-anak yang lain, siapakah yang ingin menambahkan atau menjawab kembali pertanyaan Ibu tadi? Mohon izin Ibu, Ya, Nak Siska silakan. mohon izin menambahkan, dikarenakan boraks itu berbahaya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti gangguan pada lambung yang dapat berujung pada kematian. Sekian Ibu. Ya, terima kasih Nak Siska. Good, Nak Rina ya. Nak Siska, tepuk tangan buat teman kalian ya. Terima kasih Bu ucapkan. Selanjutnya, adakah yang tahu apakah tujuan makanan itu diberikan boraks? Apa tujuannya? Wah, sepertinya semangat sekali ya. Semuanya angkat tangan di kelas ini. Baik, Ibu minta Nak Febri untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Nak Febri, apa tujuannya makanan tersebut diberikan boraks? Baik Ibu, jadi tujuan diberikan boraks itu adalah agar makanan seperti bakso dan makanan lainnya bisa tahan lama atau awet dalam jangka panjang, Ibu. Ya, good 100 buat Nak Febri ya. Terima kasih Nak Febri. Untuk anak yang lainnya, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau menambahkan jawaban dari Nak Febri? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ya, baik ya. Jika tidak, itu tadi pembahasan kita tentang uji bahan makanan ya. Praktikum kalian sudah berjalan dengan lancar dan hasil yang kalian temui juga sudah bagus. Jadi, Ibu rasa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai hari ini? Untuk itu, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita menutup kelas? Belum, Ibu. Ya, baik. Jika tidak, di sini Ibu meminta salah satu siswa Ibu untuk menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Atau tidak, Ibu minta Nak Gita ya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan Nak Gita, bantu Ibu secara singkat saja. Oke, Ibu, sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan simpulan pada hari ini. Jadi, bahan yang terkandung dalam boraks itu adalah senyawa zat kimia yang berbahaya dan jika dikonsumsi dalam kadar yang banyak, maka akan mengganggu kesehatan. Nah, perubahan warna menjadi merah pada tusuk gigi adalah bahan makanan yang mengandung boraks. Jika masuk dalam jumlah banyak yang lama, kesehatan serius seperti gangguan pada lambung, bahkan gagal ginjal yang dapat berujung pada kematian. Sekian, Ibu. Ya, terima kasih ya Nak Gita ya. Walaupun Nak Gita agak sedikit terkendala sinyal, tapi Ibu bisa menangkap maksudnya ya di sini. Ya, terima kasih Nak Gita. Baik, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu, silakan dikumpulkan hasil praktikum lewat WA grup kita ya. Dan nanti Ibu akan memberikan materi untuk pertemuan minggu depan mengenai bagaimana upaya kita dalam menghindari makanan yang mengandung boraks. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS yang ada pada bagian bawah tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Ibu. Ya, jika tidak Tidak, Ibu. ada, Ibu akan menutup kelas. Untuk itu, tetap jaga kesehatan, kebersihan lingkungan, dan jangan lupa jika kalian membeli makanan, silahkan terlebih dahulu untuk melihat-lihat ya di luar tersebut, apakah terdapat tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya.
Jadi Ibu akan menutup kelas dan Ibu akan memimpin doa ya. Baik, untuk menutup kelas kita pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silahkan. Baik, berdoa selesai. Ibu izin untuk meninggalkan grup ya. Terima kasih anak-anak karena partisipasi kalian. Pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.